Sebanyak 10.678 orang di Riau masuk status orang dalam pemantauan atau ODP. Lonjakan itu terkait banyaknya tenaga kerja Indonesia atau TKI yang pulang kampung karena lockdown di Malaysia. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, Khairul Rizki menyebut jumlah itu bakal terus mengalami pertambahan karena proses pemulangan TKI masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Menurutnya, pertama jumlah ODP yang sangat cepat akibat kedatangan TKI yang pulang dari Malaysia. Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat jumlah orang yang bepergian dari negara penularan COVID-19 mencapai 10.678 orang atau naik signifikan yang sebelumnya tercatat 7.144 orang. Data keseluruhan sejak 23 hingga 29 Maret 2020, jumlah TKI yang tiba melalui pelabuhan laut domestik Bandar Sri Laksamana Bengkalis mencapai 983 orang. Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah ODP di Bengkalis sebanyak 1.795 orang. Semua TKI yang pulang dari Malaysia telah diminta untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Sejauh ini belum ada laporan TKI yang terpantau menunjukkan gejala COVID-19. Ketika diperiksa kesehatan di pelabuhan, jumlah pasien dan pengawasan atau PDP atau terduga COVID-19 mencapai 105 orang. 30 orang dinyatakan sehat dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah kasus positif ada 2, 1 pasien sudah sehat dan diperbolehkan pulang. Sebagian besar TKI yang datang melalui pelabuhan di Dumai, Bengkalis, dan Selat Panjang di Riau berasal dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Palembang. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, ribuan TKI pulang kampung, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah tersambung melalui Skype dengan Sus Hindarno, Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Dan Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami dapat melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya sapa dulu narasumber saya melalui Skype. Selamat pagi Pak Sus, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat pagi Mbak Nastiti. Baik, Pak Sus, setiap hari ada 3.000 tenaga kerja pulang dari Malaysia dan Singapura melalui jalur Kepulauan Riau begitu. Ini pasti Malaysia angkanya lebih banyak. Dihitung per hari kemarin Pak, sudah ada berapa TKI yang masuk melalui Kepulauan Riau? Baik Mbak Nastiti, jadi memang benar statement Pak Presiden Pak Jokowi bahwa setiap hari ada kepulangan TKI yang perlu kita pantau. Karena kita mengkhawatirkan apabila mereka terpapar suspek daripada COVID-19. Nah, sampai dengan hari kemarin tanggal 1 April, jumlah yang dapat kami pantau dari hasil koordinasi dengan unit teknis maupun instansi terkait, sudah masuk PMI kembali sejumlah 53.771 orang. Wow. Apakah ini memang angka reguler, Pak? Angka yang biasanya kita dapatkan setiap kali TKI ini pada pulang kampung? Begini Mbak, memang di suatu tempat kerja akan ada masa pengakhiran hubungan kerja, ini yang dikatakan reguler. Tetapi ada kondisi tertentu, katakan pas ada era COVID ini tentunya akan ada lockdown dari suatu negara penempatan. Nah untuk itu ini kumulatif baik yang reguler, apalagi kita menjelang bulan Ramadan, juga ditambah dengan adanya lockdown dari kebijakan pemerintah negara Malaysia. Baik, 53.000 ini memang terbanyak dari Malaysia, Pak ya? Mayoritas Malaysia, biarpun ada kecil-kecil dari berbagai negara lain di luar Malaysia. Baik, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, Pak Khairul Rizki mengatakan bahwa ini memang kemudian akan terus bertambah selama beberapa pekan ke depan. Ini perkiraan sampai kapan dan jumlahnya sampai peaknya itu sampai berapa puluh ribu, Pak? Jadi hasil koordinasi kami dengan beberapa kementerian, karena Kemenaker kan hanya sebagai pembuat kebijakan di bidang ketenagakerjaan termasuk PMI ke luar negeri, tetapi yang langsung di lapangan selain Dinas Tenaga Kerja di daerah perbatasan, mau Bengkalis, mau Dumai, mau Kepri dan sebagainya, juga tentunya garda terdepan ada PNBP, juga ada Kemenkes, serta ada imigrasi, kepolisian maupun Kemlu dalam hari ini adalah jajaran kedutaan Malaysia di Kuala Lumpur. Nah, prediksi hasil koordinasi sampai dengan minggu kedua atau minggu ketiga April masih dimungkinkan J2D akan hadir, akan kembali saudara-saudara kita yang merantau di Malaysia. Jadi sampai berapa banyak, Pak?
Perakiraannya memang agak sulit Mbak diterka, tapi memang tiap hari itu hadir dengan ribuan orang, tetapi jumlah pastinya kita belum dapat memastikan. Karena sampai hari ini kan sudah saya sebutkan ada 53.771 orang sejak 15 Maret hingga 1 April, tapi mayoritas dari Malaysia, sisanya dari berbagai negara. Dari Malaysia sendiri berapa, Pak? Dari Malaysia itu sebetulnya data yang semalam kami rekap itu 52.302. 50 dari 53.000 sekian itu 52.000-nya dari Malaysia. Oke. Apakah memang dari semula tidak ada himbauan untuk mereka supaya tidak pulang kampung dulu, Pak? Ada beberapa hal, Mbak. Pertama, bagi PMI yang memang telah habis visa kerjanya. Kalau habis visa kerjanya tidak dipulangkan malah menjadi masalah baru. Baik di negara Indonesia maupun negara Malaysia. Visa kerjanya lalu lintas perjalanan orang setelah habis. Yang kedua, kontrak kerjanya habis, tetapi kesepakatan pengguna dengan pekerja tidak mau perpanjang kontraknya. Ini juga mau tidak mau harus pulang. Ketika karena kondisi Malaysia, kebijakan pemerintah Malaysia. Tapi bagi yang mereka bisa cuti, maksudnya belum habis kontraknya, mereka habis kontraknya tapi kesepakatan perpanjangan, kami menghimbau kepada atas ketenagakerjaan di KBRI Malaysia atau di Kuala Lumpur untuk pendekatan atau mengadakan lobby kepada majikan atau agensi, kalau bisa jangan pulang, lebih baik tidak pulang. Sepanjang ada kesepakatan antara pengguna dan majikan, sepanjang visa kerjanya tidak habis, sepanjang kontrak kerjanya dapat diperpanjang apabila selesai. Baik, 53.000 ini kan seperti Bapak tadi di awal sebutkan 52.000 sendiri berasal dari Malaysia. Asumsi saya yang 1.000-nya lagi dari Singapura, kemudian ada Hong Kong, Taiwan. Tapi kan yang masuk dari Kepulauan Riau ini kebanyakan hanya dari Malaysia dan Singapura saja, bukan Pak? Kalau yang di Kepri saja saat ini ada berapa banyak yang masih menjalani isolasi mandiri di sana? Ini sedang kami koordinasikan terus, Mbak. Karena setiap hari kan ada yang datang, ada yang pulang karena memang mereka setelah menjalani tes protokol kesehatan dinyatakan tidak bermasalah, langsung mereka segera pulang ke daerah asal dengan catatan harus isolasi mandiri di tempat tinggalnya masing-masing. Kami masih terus mencari angka yang tepat, Mbak. Isolasi ini, Bapak juga sebelumnya pernah menyatakan rumah perlindungan trauma center di Kementerian Sosial Tanjung Pinang. Kapasitasnya berapa, Pak? Ini sampai tadi malam juga kami sedang koordinasikan, Mbak, dengan rekan-rekan di lapangan, termasuk dengan Kemsos. Apakah suasana biasa dengan suasana COVID ini beda? Karena kan ini pemulangannya luar biasa, biarpun dalam tataran di lapangan, tidak semua PMI yang pulang harus dikarantina di rumah perlindungan trauma center di Tanjung Pinang yang dimiliki oleh Kemsos. Tapi kami masih komunikasikan berapa daya tampung pada era COVID ini. Jadi bukan berarti otomatis mereka yang masuk dari Malaysia dan Singapura itu ditetapkan sebagai ODP, itu belum otomatis? Oh, bukan, Mbak. Jadi memang orang yang di perantauan, kan orang dalam pemantauan ini ODP. Orang dalam pemantauan itu begitu masuk ke debarkasi, baik udara Soekarno-Hatta misalnya terbanyak, atau bandara lain, ataupun khususnya di perbatasan di pelabuhan-pelabuhan laut, itu mereka dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan. Sebetulnya surat kami yang kami layangkan kepada Kementerian Kesehatan, memohon kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan layanan kepada PMI yang kembali dari negara penempatan khususnya Malaysia, dilakukan tes kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik. Nah, kondisi ini dalam kategori ODP semua, mereka dites sesuai protokol di bandara di Papianan, di pelabuhan mereka debarkasi kembali ke tanah air. Selanjutnya mereka dilakukan tes, apabila diketahui mereka normal saja, mereka langsung dikembalikan ke daerah asal. Tetapi dalam kesehatan harus isolasi di rumah masing-masing atau isolasi mandiri. Pak Sus, saya ingin diindikasikan terpapar COVID baru dimasukkan ke trauma center, sementara ini menggunakan tempatnya Kemsos karena Pulau Galang
belum di. Baik, Pak Sus, saya ingin fokus ke Kepulauan Riau dulu karena ini adalah pintu masuk yang besar, gerbang yang besar untuk para TKI kita yang pulang dari Malaysia ataupun Singapura. Protokol kesehatan itu kan di bawah domainnya kantor kesehatan pelabuhan, kalau kita bicara Kepri itu di Tanjung Balai Karimun. Protokol kesehatannya saya bacakan Pak, pengecekan kesehatan oleh tenaga medis dari KKP itu pemeriksaan suhu tubuh dan juga penyemprotan disinfektan. Kemudian kalau lolos pemeriksaan kesehatan awal tadi diberi kartu kuning atau kartu kewaspadaan kesehatan. Kemudian sebelum dipulangkan ke daerah asal dihimbau untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Ini asumsi saya isolasi mandiri ini sebelum dia dipulangkan ke daerah masing-masing, ini dilakukan di Kepulauan Riau bukan Pak? Begini Mbak, jadi yang namanya cek kesehatan itu seharusnya terjadinya mereka masih di negara setempat sebelum memasuki angkutan, karena semua negara kan terpapar COVID-19. Betul. Jadi di Malaysia pun protokolnya harusnya sebelum masuk ke kapal agar tidak terjadi mempercepat penularan di angkutan di dalam kapal misalnya, mereka dilakukan cek kesehatan. Tentunya yang mereka dinyatakan aman boleh berlayar kembali ke tanah air. Di tanah air dicek ulang kesehatannya oleh protokol kesehatan tadi dengan instansi terkait di lapangan di pelabuhan. Selanjutnya yang dinyatakan sehat, biarpun mereka ODP, itu maksudnya langsung dipulangkan ke daerah asal, atau kembali ke daerah asal. Tetapi selama 14 hari mereka di rumah masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi tidak ada penumpukan mereka TKI ini yang meskipun statusnya ODP tidak menunjukkan gejala, di pemeriksaan screening awal tidak menunjukkan gejala, begitu mereka langsung bisa dipulangkan ke daerah masing-masing? Ya, kondisi dari awal memang ada penumpukan, terus terurai semenjak kita sering melakukan koordinasi, melakukan rapat, karena mohon izin untuk menampung mereka pun kalau 14 hari dengan sebuahnya itu kan juga membutuhkan akomodasi, baik tempat, sembako maupun dan sebagainya. Jadi yang dinyatakan mereka sehat tentunya langsung dapat kembali ke tanah air atau dikembalikan. Bahkan ada juga Kadisnaker yang menjemput mereka untuk kembali, tapi karantina sendiri di dalam rumah selama 14 hari sampai aman benar-benar bertemu keluarga. Ya. Ini kenapa saya tanyakan Pak Sus, karena PLT Gubernur Kepri sendiri mengatakan bahwa TKI numpuk di Kepri. Ini Pemdanya kewalahan. Dia bilang ngurus warga kami saja sudah kewalahan, apalagi kalau ada warga daerah lain yang numpuk di sini. Artinya dari kebijakan Pemda sendiri, dari Kepri itu tidak ada tempat penampungan untuk isolasi mereka selama 14 hari ini. Betul, memang di semua daerah kantong PMI maupun daerah transit PMI. Jadi kami nyatakan kalau Kepri termasuk daerah transit PMI. Ya. Karena kebanyakan pekerja migrannya tidak berasal dari Kepri, ada tapi kecil dibanding dari provinsi lain. Jadi mereka memang pernah mengeluh, kami hanya lalu lalang orang, tapi kami harus mengurusin orang. Nah ini kemarin kita juga Bu Menteri, kami melakukan koordinasi rapat dengan seluruh jajaran Kadisnaker di seluruh Indonesia melalui video conference kemarin. Ya. Itu juga sudah menyampaikan hal ini bahwa daerah asal yang memiliki TKI, memiliki PMI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kepri. Termasuk contohnya ada Kadisnaker dari Dumai atau dari Riau, bukan Kepulauan Riau, dari Provinsi Riau. Mereka tahu kalau PMI-nya pulang banyak tapi kok tidak pernah punya data. Nah kami minta tolong Pak Kadisnaker Kepulauan Riau, Kadisnaker Provinsi Riau, berkoordinasi sama Kadisnaker Kepri untuk mengetahui berapa data warganya yang belum kembali ke tanah daerah asalnya. Ini bisa saya simpulkan Pak Sus, bisa saya simpulkan kalau PLT Gubernur dari kemarin kami minta rekomendasi dan langkah apa yang diberikan pemerintah pusat agar tidak akan semakin menumpuk di Kepri, ini sudah terjawab. Artinya tidak ada penumpukan lagi di sana Pak Sus? Artinya dengan ada kebijakan yang kami koordinasikan bersama, karena kami memang regulator yang di lapangan yang telah melakukan suatu berapa kali rapat, bahwa yang benar-benar diindikasikan tidak terpapar COVID, telah memiliki protokol kesehatan di pelabuhan laut, khususnya di perbatasan, langsung dipulangkan agar tidak membebani daerah transisi termasuk Kepri, dan tidak menjadi masalah baru dan tidak ada penumpukan lagi di Kepri. Baik. Lalu bagaimana dengan mereka yang pulang melalui jalur-jalur tikus atau melalui jalur laut yang mungkin tidak melewati imigrasi, tidak melalui pelabuhan di mana di situ dilakukan protokol kesehatan seperti yang sudah dicanangkan begitu. Tapi jawaban ini ditunda dulu Pak Sus, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.